Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Ya, ke Mekah. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Iya, bayar kalau punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para guru, para tokoh, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya enggak sebut namanya atu-atu. Nih WA-nya kamu suka hapus. Iya ini. Mohon izin, mohon maaf ini. Yang terhormat guru besar kita Kiai Haji Abdurrahman. Ya, sarjana sosial, kita doain beliau selalu sehat panjang umur. Duitnya banyak berkah. Kalau punya guru duitnya banyak berkah, kan murid pada kenyang ya. Iya gitu. Ya kita doain beliau biar sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita semua. Yang terhormat Ketua DKM Mushola As-Siddiqiyah, yang terhormat Ustadz Bang Haji Usuf, ya. Yang lain Bang Anang, Bang Agung dan Muhammad Nuh. Dan para guru mohon izin, mohon maaf ada abang saya Ustadz Imron Rosadi dan seluruhnya para jamaah, bapak, ibu, hadirin, hadirat jamaah Mushola As-Siddiqiyah rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan jamaah musallah as-siddiqiyah, annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Saulillah lahum al-fatihah. Ini udah jam berapa ini? 5:30 Jam 6 kurang 20 menit lagi. Nih api jam berapa kita? Saya baru nyampe, ono dibikinin apa? Jahe ya, maksudnya. Iya, ajan guru. Langsung masuk kemari, belum diminum, ono baru minum dikit doang. Ini api jam berapa kita di sini? Jam 8. Agak pada mau pulang kali ya. Sampai jam berapa ini? Jam 6. Hah? Jam 6 dah ya? Belum pada nyarap ya? Ya sama, saya juga punya perut ini. Hah? Perut tinggal. Jangan ya. Ya alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita Allah masih berikan sehat walafiat. Allah masih menitipkan ruhnya di dalam badan kita. Kalau badan kita, ruhnya udah keluar dari badan kita, begitu ya. Sekarang kan kita masih napas ini, masih minum,
masih makan, masih doyan sama duit. Doyan apa kagak sama duit? Hah? Kagak doyan. Kira-kira kalau kita dapat khobar, dapat kabar nih dari malaikat Ijrail, entar lu jam 8 gua ke rumah lu. Doyan apa kagak sama duit? Kagak. Lu udah mikirin udah gua tobat nih, entar jam 8 gua mau mati, kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu entar jam 8 kita mau mati. Kenapa kematian disembunyikan, dirahasiakan sama Allah? Biar kita tetap sergap rajin ibadah. Bener? Ini rahasia. Seandainya kita tahu ntar jam 8 mau mati, ada yang nyari duit? Kagak. Ya semalam saya habis nuju hari itu ya, Bang siapa? Bang Mansur ya. Bang Mansur itu lagi bangun rumah di Sukatani, Cikarang. Rumah yang di Jati Bening di Bekasi mau dijual. Niatnya karena bininya orang Cikarang, dia mau pindah ke sono. Lagi ngelongok rumahnya ceritanya. Nyampe di sono lah pulang. Lah beneran pulang. Lah kagak balik lagi. Semalam baru nuju hari. Saya suruh ngomong. Lah itu kita juga agak tahu Pak nih, ntar pulang dari sini masih hidup apa mati kira-kira? Kan begitu pertanyaannya ya. Sebenarnya mah kalau dalam kajian thoriqoh, kajian hakikat, kajian marifat, tasawuf, kematian itu mah perjumpaan kita sama Allah. Ngapain kita takut mati? Yang kita takutin pas lu mati, ayo selamat apa kagak, itu yang kita takutin ya guru ya. Lah iya, kira-kira di sono kita ketangkep apa kagak Pak? Kalau kayak kita ibu nih pergi umroh, bapak pergi umroh ke bandara, kemarin pergi haji tuh jamaah haji. Ini koper nih, bapak bawa koper, ada selinting ganja, kira-kira ketangkep kagak di bandara? Ketangkep, itu apa anuan tuh akan bunyi titit kan gitu. Dicek dah koper lah ada barang buktinya nih. Lah ketangkep kita Pak. Kan begitu. Lah besok ketika kita meninggal dunia, kira-kira dosa kita masih ada enggak? Masih nempel kagak? Ketika masih nempel, masih ada, lah ini kudu mampir dulu, Ji. Lah iya. Ngapa lah masih ada. Lah makanya nih alhamdulillah musola Asidikiyah nih, dengan wiridan kita astagfirullah, kita ucapin la ilaha illallah. Dalam kitab Ummul Barahin itu disaranya di pinggirnya, ketika orang ngucapin la ilaha illallah itu dosanya diampunin. Lah iya kita harus yakinin itu Pak. Lah iya jangan ketakutan. Kadang-kadang kalau kita kagak kenal sama Tuhan ya begitu, jadi puyeng mulu. Makanya orang yang japlok aja, monyong aja itu Tuhannya siapa sih dia itu? Ya, iya ngapa marah mulu? Lah iya makanya udah apanya? Ini ketawa aja. Ya makanya dalam riwayat tuh pernah waktu mau masuk Ramadan itu Siti Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah sallu ala Muhammad. Itu nanya, ya Rasul, gimana caranya Allah kagak marah sama saya? Siti Aisyah nih nanya sama suaminya Nabi Muhammad, ya Rasul, gimana caranya Allah kagak marah sama saya? Kemudian Nabi menjawab, la tagdob, jangan suka marah-marah. Kadang-kadang nih di kampung ini, kampung apa ini? Rengas ya. Kadang-kadang yang suka marah bapak-bapak ya Bu ya. Dia suka ngomel bapak-bapaknya di sini ya. Ibu-ibu mah tukang ngomel ibu-ibu. Ibu-ibu mah baik-baik di sini. Bapak-bapaknya tukang ngomel. Terbalik ya. Lah iya, Siti Aisyah minta nasihat tuh dari Nabi Muhammad. Gimana caranya biar Allah kagak marah sama kita Bu? Kata Nabi, jangan suka
Marah. Kadang nih pagi-pagi sama Pak, saya juga punya bini di rumah. Kata bini saya, "Bang, mau belanja ke tukang sayur. Pagi-pagi pengen masak." Kita kasih 100.000. Apa jawaban istri kita? Sama, empuan emang sama. Mau di Bekasi, mau di Rengas, Tangerang lah sama. Emang modelnya begitu dia. Bener gak? Lah sama, jawabannya apa? Ya kurang. Tapi Pak ingat, dalam sholat imamnya siapa? Laki-laki, jangan kalah mempuan. Ini laki takut sama bini. Habis bini ngata begitu kita diem aja. Habis bagaimana? Roman udah nyerah aja, lawan. Lah imam, masa imam takut sama makmum? Betul nggak? Bener apa kagak? Kenapa saya kajian dari kemarin? Ya udah bagian dah. Ya. Jadi begini, apa? Saya bilangin, Neng nih 100.000. Jawabannya apa? Kurang bang. Cabai sekarang segini, wah jengkol aja sekarang segini, wah tomat belum ini, belum kurang. Kita jawab Pak, jangan takut, jangan kalah mempuan, kita imam, jawab. Apa jawabannya? Cukup Neng. Balas begitu bilang cukup. Kata bini kita dijawab lagi, emang mempuan. Makanya kalau berantem sama perempuan mah kagak kelar-kelar kita. Udah dah, males udah gua kalah ya dah. Daripada rame panjang kan gitu ya. Lah iya, kita jawab lagi, cukup Neng. Siapa yang nyukupin? Ya Allah, saya mani manusia. Kita nggak bakal bisa nyukupin orang. Nabi Sulaiman aja yang ketahuan Nabi paling kaya. Itu ketika itu Nabi Sulaiman, hari ini ya Allah saya akan ngasih makan seluruh makhluk kamu. Akan saya kasih rezeki. Hari ini rezekinya ditanggung sama Nabi Sulaiman. Kemudian ketika dipersiapin tuh makanan semua, udah banyak. Kemudian ya Allah udah siap. Panggil makhlukmu yang pertama. Muncul dari laut ikan nun. Ketika keluar ikan nun, itu persiapan Nabi Sulaiman habis semua buat ikan nun. Itu ikan masih teriak kurang. Lah Nabi Sulaiman bingung. Apa kata Nabi Sulaiman? Disitulah Nabi Sulaiman sujud, ya Allah, saya miskin, saya nggak mampu, saya nggak kuat ngasih rezeki buat seluruh makhluk kamu. Hanya Engkau yang maha kaya. Itu Bu. Suami ibu mah manusia, ibu gencet kayak gimana mah emang kuple mah kuntet. Lah emang rezekinya segitu. Lah iya, ibu mau empes juga kadang udah ngalor ngidul, udah kesono, udah kemari. Lah emang dapetnya segitu ya segitu. Makanya ibu mah doa, minta sama Allah, Tuhannya Allah Bu. Laki ibu manusia, sama bapak pengen punya istri soleha, lah minta sama Allah. Bapak ceramahin, kadang-kadang nih orang zaman sekarang nih berantem sama lakinya, wah nyari ceramah ustadz siapa dibikin status, bininya bikin status lagi ustadz apa, laki bini jadi bikin status main anu-anuan. Kita kayak yang tahu ini laki bini dua-dua, yang satu majang ono, yang satu majang ini, dia lagi berantem berdua, betul nggak? Ini era kita nih, lah itu bener, lah kagak. Lakinya ngaku benar, bininya ngaku benar. Lah itu di rumah ketemu? Kagak ketemu. Makanya kan Nabi bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Dari rumah dulu Bu. Kenapa Nabi bilang begitu? Kalau dibalik hadis ini, apa artinya nih? Banyak rumah-rumah dalamnya neraka. Panas dalam rumah, kagak betah. Lakinya kemana, pergi mancing kagak pulang-pulang. Anaknya kemana, emaknya ke tukang sayur kagak pulang-pulang. Belanja ke sono, ngikut senam, ngikut ini. Gitu ya. Lah itu rumah kosong, pada kemana emak baba lu? Anaknya kemana, bapaknya kemana. Itu rumah jadi sorga apa? Jadi neraka. Lah jadi neraka lah kagak ada isinya. Kalau emang rumah itu jadi sorga,
Artinya apa? Suaminya betah, sholat nih ke musola, alhamdulillah. Pulang ke rumah ketemu bini, pada salaman, pada minta maaf, alhamdulillah. Kan enak itu. Kita juga nontonnya sinetron. Gimana sih kalau sinetron Indosiar tuh? Dia tuh laki bini kan kalau akur ya enak ya. Toto ada yang setan tuh tetangganya. Akan aku goda ini dia. Nah itu setan. Hati-hati bu. Kadang-kadang emang setan begitu. Setan itu kagak demen orang akur, kagak demen orang seneng, kagak demen orang bahagia. Pengennya orang susah aja. Dia doang yang seneng dewek-dewek. Iya, yang lain kagak boleh kaya, dia doang kaya dewek-dewek. Yang lain kalau bisa mah kismin pada modar lu pada mati. Gua doang yang kaya dewek-dewek. Lah emang begitu. Itu orang bukan orang, Bu. Dalamnya setan itu. Lah, emang bener nggak? Lah, Pak, makanya kita ada syariat, ada torikot, ada hakikat. Nih kita nih syariat nih badan. Makanya sholat. Kalau ada apa di Jawa itu kan ada kejawen tuh. Dia kalau waktu sholat azan eling doang. Ingat sama Tuhan, ingat sama Allah. Eling, lah bari nongkrong, bari ngerokok. Saya pernah ketemu guru. Lah eling begitu nunduk aja. Katanya udah sholat udah eling. Lah syariat mana sujudnya, rukunya mana? Kudu ada gerakannya. Lah iya sama kayak ibu. Neng, I love you. Ibu, aku sayang kamu. Mana bang buktinya? Lah gua kagak pernah dibeliin emas. Lah bini kita aja minta bukti kan ya. Lah iya cinta lu mana bang? Mulut doang lu ngomong doang. Apa gini hari gua kagak pernah disenengin, gua disakitin mulu, disakitin mulu. Segini banyak orang nyakitin semua. Mandra gitu ya. Iya sombong amat. Mandra begitu. Lah iya kadang-kadang istri kita aja perlu minta bukti pak. Itu perempuan. Kenapa? Ini juga pelajaran buat kita. Sekarang kita punya iman, yakin sama Allah, Tuhan kita yang maha besar Allah, yang maha kaya Allah. Allahu ghaniyun hamid, Allahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lah kita yakinin itu, tanemin dalam hati. Kalau kagak mah, lah udah oleng mulu, istighfar, kagak punya duit, lu tumbir lu ngendon di musola. Oh, utang gua lagi banyak. Lah, utangnya lagi banyak Bang Musuh, dia lagi ngendon. Nah ini kadang-kadang nih yang datang kemari guru, jujur aja saya juga ngerasain di rumah ngajar. Kadang-kadang yang datang guru yang kuntet mulu. Giliran duitnya banyak mah pergi, ngayap ke puncak, ke Bali, kemana tahu. Giliran pulang aja udah kuplek. Lah iya kemarin gue dengar lu kemarin habis apa dulu? Ya udah habis guru, udah habis. Lah giliran konten baru nongol, giliran banyak pergi. Lah ini bu, Quran udah ngajarin wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau lu dapat nikmat, lu dapat duit, lu dapat rezeki, kasih tahu orang nih. Ibu punya musola, ibu punya jamaah. Beliin orang rokok sebungkus, guru nih kasih hadiah. Ingat kalau guru jangan sedekah. Nih umat Islam harus paham bahasa Quran nih. Kadang-kadang nih guru, saya pernah itu. Lah iya, nih guru sedekahnya. Lah emang gua anak yatim. Lah iya sih saya anak yatim. Momen kan lah habis ceramah dikata sedekah, lah salah. Ya ingat kita ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada hadiah. Kalau mau guru bukan hadiah, bukan sedekah, bukan infak, itu hadiah nyebutnya. Itu kalau dalam kitab I'anat Thalibin Abu Bakar Sato itu 1000 kali lipat. Kalau infak 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau sedekah itu cuma 10 kali lipat. Makanya kalau ibu nih ngisi kotak amal itu niatin infak 700 kali lipat. Balasannya Al-Quran yang janji, bukan saya. Iya itu yakinin Quran pak, firman Allah. Jangan ketipu juga sama ustad. Lah iya ayo cincin bu kalung semua kumpulin. Iya kumpulin. Giliran dia kita lihat di TikTok, di Facebook, wah di YouTube. Dari mana uangnya? Dari mana?
Itu kan pay trend ya. Iya. Nah bagaimana dia ngajakin orang, dia sendiri nanyain duitnya dari mana. Les sama bini kita itu dari mana bang? Lah iya lu bagaimana? Lu ngajarin orang doang dong, lu kagak yakin. Lah buktiin dong. Lah iya makanya bu, kalau ibu infak niatin 700 kali lipat. Kalau sama guru 1000 kali lipat tuh. Makanya sama guru bareng baik. Jangan guru romana warawiri kesono dia ilah. Nih guru Kiai Abdurrahman nih, Haji Abdurrahman, ya kalau punya murid 10, satu murid tiap bulan hadiah 1 juta, ada 10, kira-kira berapa? Lah gaji PNS kalah. Guru Abdurrahman kagak ngayap, saya jamin kagak ngayap. Lah iya, kadang-kadang ibu punya guru begitu pelit. Lah iya gurunya ayah yang sono, kadang-kadang maghrib masih ayab-ayaban. Lah iya lo orang murid pada kagak ida. Lah itu makanya kita kudu sayang sama guru. Nih musola kalau kagak ada imamnya, nggak ada gurunya, lah ayo siapa yang jadi guru? Mumpung guru ibu masih ada, masih hidup, masih napas, masih sehat, lah kasih hadiah. Beliin martabak masih doyan. Jangan udah sakit bawain martabak lah, emang lagi orang lagi diimpus. Ujung-ujungnya yang nungguin yang makan. Ya, dibawain jeruk lah, orang sakit mulut tak antak, boro-boro makan jeruk kagak enak. Kan begitu. Lah iya makanya kita kudu sadar nih, kudu sayang. Lah itu bu, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi, maka para makhluk Allah yang di langit sayang sama kita. Kita kadang-kadang nih, orang kita di zaman sekarang pengen FYP di TikTok, pengen FYP di Facebook, di YouTube, di langit nama kita kagak ada. Gimana caranya nama kita ada di langit? Lah itu sayang sama orang di bumi, jangan gedeg mulu sama orang, galak buat sama orang. Lah iya, tapi kalau sama yang songong mah kudu galak pak, betul nggak? Lah iya, badan udah ngajarin nih bu. Lah iya pak, ada waktunya ngampleh, ada waktunya nunjuk kan gitu ya. Lah iya kalau nunjuk mulu capek guru kan gitu ya kan enggak? Bener nggak? Nyambung bukan itu saya ngomong, paham kan ya saya ngomong ya? Lah iya kalau nunjuk mulu malah capek. Lah iya, tapi keseringannya yang ngampleh kan gitu ya. Lah kagak ngampleh, tapi ada waktunya kudu nunjuk. Lah sama kayak bini lah, ada waktunya kita kudu tegas. Sama tetangga juga yang baik lah kudu tegas. Yang baik mah kudu ngampleh. Sama yang pelit lah kudu tegas. Pelit bet lu duit banyak, omelin bang usul. Lah iya duit doang lu, ntar lu mati jadi bawa ke musola, lemparin sama kali. Lah iya lah lagi hidup kagak pernah kemari. Ya iya giliran meninggal mau digotong mau izin kemari, kita kagak bolehin. Lah kawan guru. Lah ini makanya ayo kita sayang ya bu, buktiin kalau peduli sama musola. Lah ada kotak lah isi, ada guru dikasih hadiah, kemudian ada kegiatan di sini, ada sedekah yatim, ada sedekah Jumat, ada yang lain-lain lah ibu isi. Tuh pernah nih saya kejadian sama guru saya tuh, pernah ada orang, ini kisah nyata ya, bukan dongeng dan bukan hikayat, nyata, orang masih hidup ada di kampung saya. Ya ada orang yang masih hidup. Itu awalnya Bang Usuk dia datang itu di Guru Abdurrahman di Bopong, udah kagak bisa jalan. Itu naik motor di Bopong bertiga. Kemudian ya udah dah, wasilah guru minta doa, udah izin Allah minum air, akhirnya besok datang berdua pakai tungked udah pakai gredegan.
Gredegan dari stainless itu tuh, gredek, kayak robot ya. Iya, nah besok anak datang lagi udah pakai tungkad. Nah, itu udah bisa naik motor dewek, besok ada guru. Nah nyampe depan guru tuh ada saya ngobrol, tiba-tiba ngomong, itu orang kata dia begini, nih saya sakit begini, ngapa ya kagak sembuh. Kemudian tuh izin, guru saya ngomong, kata beliau begini, boleh nggak saya buka? Saya izin nih, saya buka nih. Kenapa? Ente kebanyakan nelen. Tahu kan kebanyakan nelen? Iya. Kebanyakan ngentitnya di ini, korupsinya kebanyakan, dia telan dewek. Ya makanya wajar kakinya jadi pencot dua-duanya. Lah iya, akhirnya itu alhamdulillah udah pakai tungket, udah bisa naik motor. Kemudian dia ngomong, ini ngapa saya masih begini, masih ngeluh aja. Emang orang kalau udah nelen barang haram memang begitu tuh. Emang matanya demennya yang maksiat, mulutnya ngomong jorok, kupingnya yang didengar lah. Itu emang yang denger yang gosip, agak demen nasihat, pengajian, ogah, udah budeg aja udah. Kalau bahasa Quran udah sumum, bukmun, umyun, kupingnya budeg, matanya buta, mulutnya bisu udah. Nah, iya emang orang kekenyangan itu bu, kekenyangan barang haram. Nah kemudian nih orang dibilangin sama guru saya, boleh nggak saya buka? Ente tuh kebanyakan. Namanya kebanyakan. Sekarang dia kondisinya kuntet, kagak megang duitnya udah habis. Apa jawabannya? Sekarang begini, ente pulang, lu mandi, taubat sana, sholat taubat 2 rakaat. Terus buat nyuci yang lu kebanyakan itu apa? No, ada masjid, ada musola, taruh di situ. Ada duit berapa di kantong? 10.000, 20.000, taruh. Kalau emang kagak ketemu, nemu anak yatim, kasih tuh, beli nasi padang, kasih makan tuh anak yatim. Niatin buat nyuci dosa lu. Tapi ingat, ya ikhlas. Kadang-kadang kan gitu, dia korupsi sampai 400 juta. Kemudian sekarang udah ambles, rumahnya habis, bininya pergi, lah ya kejual, dia linglung, kan begitu ya. Suruh ganti 400 juta, lah dia duit dari mana? Lah emang maling boleh duit korupsi, ntar ujung-ujung dia korupsi lagi. Ya udah seadanya, dia sekarang punya duit berapa yang halal, lah udah itu. Islam tuh nggak ribet, kadang-kadang kita yang bikin ribet. Islam tuh ya agama tuh yusrun, ad-dinu yusrun, agama tuh mudah. Cuman jangan dimudah-mudahin. Saya ngomong apa jadi lari kemana hari ini? Di jam 6 tuh, udah habis udah. Di kajiannya jadi ngaco kemana-mana guru nih, mohon izin nih. Ini jadi saya pagi-pagi saya jadi ngopi, jadi jauh kemarin nih ke Tangerang ini. Nah iya kita di Bekasi nih, kampung saya tinggal nih. Ya kadang-kadang begitu, kita di mana-mana ya kita benerin rumah orang kayak tukang tuh. Kadang-kadang benerin rumah orang, rumahnya dewek pada bocor, rumahnya dewek miring, rumahnya dewek kadang-kadang ngontrak. Rumah orang dia bangun bagus, kan begitu ya. Nah sama kita kadang-kadang kita ceramah ke sono, lo kampung orang kita lo giliran kampung kita dewek kampung kita isinya setan semua. Nah bilang makanya saya sebenarnya di sini saya seneng nih. Lah iya tadi sama guru nih Ki Abdurrahman wirid zikir astagfirullah baca la ilallah kompak gitu. Kadang-kadang kita juga di wilayah gitu kita pengen satu wilayah yang ada masih kesebut nama Allah, ini pakunya Pak, pakunya ini. Iya makanya kalau kita bicara politik Indonesia kita mau udah emang ditipu mulu kita mah 5 tahun kita ditipu. Kadang-kadang dibagi duit cepet nih ibu-ibu dicoblos lagi, dibohongin lagi 5 tahun lah. Namanya emang orang modal bagi duit cepet. Lah dia masuk duduk di sana namanya orang duduk kan udah kursinya empuk ya.
kursinya empuk udah enak guru, ada makanan, ada duit, ada minuman, kan betah dia ya. Lah kagak mau bangun udah. Kan begitu. Makanya kita ketipu lagi 5 tahun udah. Kita emang harus sadar nih. Kadang-kadang kalau bicara negara mah udah. Iya kita ribut uang korupsi 2,3 triliun kemana? Kita ribut gua. Ya ilah, emang kita dapat duit balik ke rakyat. Ya ilah, ntar duitnya dikorupsi lagi. Udah, justru nih wilayah musola Asidikiyah ketika ibu kumpul doa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Allah yang maha rahman, maha pengasih, maha penyayang, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka para makhluk Allah yang di langit akan sayang sama kita. Makanya dalam hadis lain, as-sahiyu qaribu minallah. Orang yang baik itu, yang dermawan, yang suka bagi, yang suka ngasih semampu dia. Ingat, ada orang punya duit 100 juta sama orang punya duit 100 ribu. Kadang-kadang kita tertipu. Yang punya duit 100 ribu dia infak 50 ribu, kita anggap kecil. Orang yang punya duit 100 juta infak 30 juta, kecil apa gede? Gedean mana? Yang 50 ribu apa yang 30 juta? Lah dia kan di kantongnya ada 100 juta. Lah ini dia di kantongnya di bang cepet. Lah separohnya. Makanya logika kita jangan kebalik. Dia mampunya cuma 100 ribu, duitnya di kantong. Dia amal 50 ribu. Gede apa kecil? Lah gede. Kadang kita tertipu sama yang 30 juta. Lah duit dia miliaran. Timbang 30 juta mah kuntet. Kan gitu. Lah iya, cuman jujur aja Pak, orang kita kadang-kadang yang begitu tuh. Lah iya kita anggap orang kaya ya gede banget itu ya gitu. Wah, tolong ya nanti guru disebut nama saya. Wah. Iya itu. Giliran 5.000 aja pakai amplop, hamba Allah 5.000. Ini kita kadang-kadang salah. Jangan pakai nulis hamba Allah Bu. Kadang hamba Allah 10.000, hamba Allah 20.000. Giliran 30 juta ditulis namanya. Lah iya coba nih kayak Bang Usuk ketua DKI Musola Sidikiyah, toto dapat amplop 30 juta, tulisannya hamba Allah. Benar hamba Allah 30 juta. Begitu ya? Lah iya ini mah hamba Allah kita buka iya. Timbang 20.000. Lah iya ayo Bu, kita sadar. Jangan sampai ketipu. Kita ngaku hamba Allah, masa hamba Allah segitu? Lah iya makanya tuh kan mati. Tandanya udah ini. Udah mati udah tuh. Cek, ya. Mati musuh. Lah iya ayo kalau memang hamba Allah Bu, sadar. Harta itu duit titipan. Kadang ibu nih ngumpulin duit, ngumpulin emas di lemari, ngumpulin apa, ibu diet dah. Iya makan ditaker, dihemat. Wah ilah, ibu tahan-tahan tuh emas, kemudian duit di lemari. Toto ibu mati. Wah kata suami ibu, wah gini gua emasnya banyak ini, duitnya banyak ini. Alhamdulillah, buat modal lagi nih. Ayo, yang ngumpulin ibu, yang ngitung ibu, yang nikmatin. Hati-hati Pak, kita juga sama. Lah iya, Bapak juga sama. Ngumpulin duit inilah nikmatin. Kita doa minta rezeki sama Allah. Udah Allah kasih rezeki, lah nikmatin. Kadang-kadang kita ya begitu. Ibu nih punya duit 100.000. Ya di kantong udah ada duitnya. Jalan ke sono no, ada tukang bakso. Hati dia udah ngomong nih. Gue pengen makan bakso, kayaknya enak juga itu bakso Romana. Lah iya. Pakai akal lah ngomong. Besok bocah sekolah bagaimana ya? Kalau belum belajar LKS, lo bapaknya emang lagi di rumah, belum gaji. Gimana? Jadi makan bakso.
Lah iya giliran pulang ke rumah mana belum masak nasi. Lah iya, gua tukang sayur udah kesorean. Ya perut lapar, ujung-ujung beli Indomie sama telur. Ya bisul Anda. Kan begitu. Lah yang nyeksa diri kita siapa? Lah kita dewek. Makanya Bu, rezeki hari ini Ibu nikmatin, besok mau beda. Kadang-kadang kita ketakutan. Padahal Quran udah ngomong wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Kita udah diuji sama Allah dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan binatang ternak, kekurangan anak. Itu udah diuji, Quran udah nas tuh. Allah ngingetin kita diuji, kita takut mulu. Besok makan apa? Besok bagaimana? Besok bagaimana? Bagaimana besok? Emang besok Ibu masih hidup? Ayo, betul nggak? Lah kita ketakutan besok, emang Ibu besok masih hidup? Ayo, siapa yang berani jamin nih? Kayak saya Nahrawi, emang saya besok masih hidup? Ayo, siapa yang berani jamin besok masih hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Kita kadang-kadang lupa. Padahal ya besok bisa aja kita juga mati, kan gitu. Siapa yang jamin kita besok masih hidup? Ada nggak jaminannya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kita nggak tahu. Makanya kontrak kita sama Allah berapa tahun di dunia. Iya, ada yang kalau ngikutin Nabi Muhammad ya 63. Makanya kalau yang udah 62 tahun 12 bulan tuh, 11 bulan, tinggal sebulan lagi deh itu. Kalau ngikutin Nabi 63, udah makan yang enak-enak, nggak pakai mantan dah. Sebulan lagi. Lah iya, makanya iya Bu, ayo kita sadar usia kita udah berapa tahun lagi. Emang selamanya kita di dunia? Enggak, ini bukan rumah kita. Rumah kita ya besok di sono. Engkong kita, uak kita, Nabi Adam, Siti Hawa ya dari sorga. Baliknya kemana? Ya ke sorga. Sebelum kita sorga nanti di akhirat, ya ciptain sorga di dunia. Di mana? Rumah kita jadiin sorga. Suami elus-elus geplak pijitin. Kalau dia nikah lagi geplak. Lah iya. Kalau suami bayar mah elus-elus Bu, pijitin, bikinin kopi. Lah iya sayang sama laki, jangan diomelin mulu tuh laki cepet mati. Lah itu. Makanya kita harus sadar. Kadang-kadang Pak kita emang kadang-kadang kenapa penyakit bapak-bapak numpuk nih? Lah itu, bininya ngomel mulu, tuh lakinya teng. Iya, ayo no. Neng, emang udah ngomong Neng lagi kuntet banget ini Neng. Loh iya, anak minta jajan. So udah minta sama bapak lu. Emang bapaknya di pojok udah rokok kagak. Lagi teng. Lah iya, Pak RT datang minta iuran, ngutang lagi. Lah itu diomelin lagi, dibentak dok ya. Emang kagak punya pikiran lu Bang. Mau modar pisan tuh lagi. Ini yang bikin kita cepet mati apaan? Stres. Nah iya makanya banyak penyakitan Bu, lebih banyak di lelaki. Kalau bicara riwayat orang Betawi, engkong kita, babak kita, uyut kita dulu orang Betawi itu anteng-anteng hidupnya. Dibang dia nandur, nanam singkong, nanam paya, ya nanam pisang, udah duduk di balai dia ngopi. Kan gitu ya, makan singkong rebus, lah anteng kebunnya lebar. Lah iya anaknya cucunya warisannya banyak, kan begitu ya. Lah orang sekarang lah iya kadang-kadang bini pertamanya meninggal, engkong kita nikah lagi. Betul nggak? Lah orang sekarang lah bininya masih hidup. Ngomong kemarin sih ngomong. Enggak, tapi jujur era sekarang nih. Yang kedua lagi sekarang Bu, nih di medsos di era sekarang nih Pak. Ibu-ibu sekarang itu sekarang udah mulai muncul nih fenomena mama sekarang itu kagak butuh lelaki. Enggak bener nih, beneran nih itu tuh udah banyak di share di TikTok. Saya nggak dapat dari mana? Bini saya ngomong. Iya kenapa? Emang teorinya begini prinsipnya. Perempuan kalau duitnya banyak kagak butuh
Laki-laki duitnya banyak yang dicari, gitu ya. Lah iya, tapi perempuan sekarang karena dia bisa nyari duit dewek lewat TikTok, lewat lakinya di rumah timbang tidur doang. Kan kagak ada gunanya tuh laki. Lah iya, banyakan duit bininya. Akhirnya tuh lakinya, gue nggak butuh laki, udah sudah bang lu mantap mana ke? Lah ini yang terjadi, makanya sekarang tuh kan rame tuh pada pengadilan agama. Lah iya, zaman Covid aja nambah janda. Lah iya, sekarang ini udah mulai. Makanya kita bu, ayo ibu, sorganya itu pintunya lewat suami bu. Ayu mamraatin matat wa zawjuha an haradin dakhalal jannah. Seorang wanita meninggal suaminya redo, itu masuk surga. Lah ibu pengen masuk surga, emang ibu deket sama Allah? Kalau ibu kayak Siti Maryam kali, walinya Allah, kekasihnya Allah, aman. Lah kalau jauh mah, lah pintunya lewat suami. Makanya suami bu, tukang tidur aja ibu sayang-sayang tetap. Kagak ada duitnya sayang tetap, minta redonya. Itu pintunya ibu. Siti Asyah itu bininya Fir'aun. Fir'aun bagaimana sih kejemnya, galaknya. Nah itu dia. Iya sayang, bisa sayang kan begitu ya. Lah ibu, suami ibu memang Fir'aun. Bukan. Lah iya, makanya ayo bu, ya rumah kita jadiin rumah sorga. Di sorga itu betah, di sorga itu adem, di sorga itu kata-katanya baik. Jangan anak kadang-kadang diomelin mulu, kadang-kadang anak dimarahin mulu, tuh bocah jadi kagak betah. Laki diomelin mulu, laki dia juga kagak betah. Begitu ya. Lakinya pergi mancing, anaknya pergi main motor. Lah iya, emaknya pergi lagi sama temennya, gadog apa dah. Emang sekarang begitu. Sekarang era kita nih ya diajak tawa. Kemudian yang kedua mukbang, makan gadog. Iya emang perutnya kenyang, perutnya kenyang nih makan sama tertawa udah. Lah itu kagak inget mati udah. Ini yang terjadi dengan kita. Kemana? Kebanyakan makan, kemudian kebanyakan ngomong, ketawa. Wah lah, kalau kongko tuh mama di tukang sayur nih. Ini ada tukang sayur ntar pagi ya ini. Tuh jam berapa sih ini? Jam 7 deh. Mama kadang-kadang tuh, Pak itu kalau kita taruh tukang sayur di situ dia ngumpul bareng. Itu ngumpul kadang-kadang kajiannya nih, yang di sini mah kagak dikaji. Itu kajiannya di sana apa? Lagi ngakurin lakinya. Laki lu gimana Ji? Payah, laki gua payah. Laki jadi payah-payahin. Lah jujur aja. Kadang-kadang diakur-akurin tuh di sono. Lah udah, Ji, kemarin. Wah, gua laki gua kan gua minta duit. Kemudian dia takut sama gua. Wah, diajarin temennya. Lu juga jadi bini jangan tolol, lawan tuh laki. Dengerin kata temennya. Lo iya besok ikut-ikut dah. Lo iya lakinya pulang, abis tuh lakinya dibentak-bentak. Ini bini kita sampai ngajarin. Temennya ilmunya tukang sayur. Lo iya itu begitu. Sekali aja dia berhasil pak, kita merengket. Terus dia udah. Lo itu sampai tua itu terus. Lah kayu kan kalau udah bengkok sampai tua bengkok terus loh. Kalau masih muda masih gampang dibengkokin pakai kawat, bro, dilurusin. Kalau udah tua bengkok, lah itu terus aja ngomel aja terus. Nah itu, naudzubillah bu. Makanya ayo kita ngaji, kita kumpul, kita sadar, balik, ingat mati. Mau kemana sih kita hidupnya? Kalau bakal mati ya itu kita taubat, ingat sama Allah, istighfar, astagfirullah. Itu adem, ingat sama Allah. Kalau kita lupa mulu mah, nah itu kita gelisah lagi. Dapat sama suami dikasih 100.000 kurang. Kalau tersebut alhamdulillah guru. Ada kurang. Lah bagaimana? Kan ayatnya la in sakartum la azidan. Kalau lu bersyukur alhamdulillah bakal nambah. Lah kalau di hatinya kurang, di mulutnya kurang nambah. Nah itu akhirnya suaminya jadi kuntet mulu. Lah emang ibu yang doain.
Ya makanya Bu, suami doain, ya Allah, suami saya duitnya biar berkah, biar banyak. Tapi ingat, ketika ibu doa suami ibu duitnya biar banyak, biar berkah, bilang sama Allah, buat saya bininya, bukan buat perempuan lain. Kadang duit banyak, giliran duit banyak, lakinya nikah lagi. Itu salah doa. Lah bininya yang salah itu. Lah bininya yang doain. Enggak benar ini, kejadian banyak. Lah iya, doa minta duit, duitnya banyak, giliran duitnya banyak. Lah iya, bininya dikasih 30 juta, lakinya 70 juta. Lah dia nyari janda, perawan dia nikah lagi. Gak salah siapa? Salah bininya, doanya kagak jelas. Ibu doa doang minta duit. Duitnya bukan buat ibu, buat perempuan lain. Bilang duitnya buat saya bininya, buat anak saya, buat keluarga saya, buat mertua saya, buat wilayah saya. Gitu bilang. Kita kadang-kadang minta doa ya begitu. Doa, ya Allah minta duit. Buat apaan? Ayo. Kan kagak jelas kita. Lu minta duit buat apaan? Kadang-kadang kan gini, ketika dikasih makin dekat sama Allah atau makin jauh? Ayo. Saya pernah ada tamu tuh guru, itu datang. Dia bilang katanya mertuanya apa istrinya lagi sakit. Kemudian dia bilang ada duit nggak 300? Kata saya kalau 300 kegedean ya. Cepet aja dah, namanya tumben guru. Sejek-jek gitu baru nongol. Ya kata saya, wah cepet aja dah, cepet. Ada cepet bang, itu katanya nggak apa-apa katanya guru, ada cepet. Kita kasih deh cepet. Dia ngomong dah, habis kita kasih dia ngomong. Ntar ya guru ya katanya 3 hari ya, 3 hari. Iya. Dia ngomong dewek tuh, kita mah kagak nganuin, nggak bikin perjanjian, nggak. Dia ngomong 3 hari. Kemudian ketika 3 hari WA-nya hilang, WA-nya hilang lah seminggu lah, hilang beneran ini. Saya telepon lah kagak aktif nomornya. Tahu-tahu setahun ketemu di kondangan, lihat saya sama bininya lah melengos muter balik guru. Nah di situ pelajaran buat saya nih pribadi Nahrawi apa? Ternyata dengan kita kasih 100.000 bukan makin dekat. Biasanya negor, biasanya hormat sama kita. Dengan kita kasih duit malah pergi, malah jauh. Makanya pendidikan dengan duit, kadang-kadang kita punya teman hati-hati. Kalau udah bicaranya duit, berantem. Lagi ngumpul mah rapat, iya. Ji, ntar tenang ya. Kalau cair lo 30, lo 30. Giliran cair tuh duit. Wah, Pak Haji Anu belum pulang-pulang Ji, masih di Malaysia. Padahal mah duit udah di kantong dia. Dia pergi lah. Kan kata Anu udah titipin. Nah ini aja, makanya ayo dah kita belajar. Kalau udah bicara duit hati-hati. Duit itu kertas ya itu ada setannya, hati-hati. Duit itu angka nggak terbatas. Makanya kalau kita bicara duit, ayo Bu, mumpung ibu masih hidup, ibu beramal nih. Ada musola, ada guru kasih hadiah, ada pengajar di sini, ada kopi no. Tadi dibikinin kopi ya, taruh kopi beliin. Ya iya buat orang di sini. Pada sholat dia pada ngopi, beliin Indomie sama telur, dia pada masak Indomie sama telur. Emang di rumah bininya kagak masak. Ya, numpah kemarin dong. Ya kagak ngapa-ngapa. Oh gitu iya. Umin jangan keseringan Pak, ditandain orang. Lu bangsa dan masak di baring mulu. Lalu jadi lu gendon, ini malah langganan. Ya. Apa? Piringnya cuci sendiri tuh Pak. Request tuh piringnya cuci sendiri. Nah, iya makanya ayo ya itulah saling kita empati ya. Yang namanya di sini ada dapurnya, bapak ngopi kemudian bikin kotor gelas lah cuci. Jangan nyusahin gurunya, nyusahin DKM. Ini gelas banyak banget, piring banyak banget, orang pada pergi. Lah itu namanya jamaah kagak idap. Lebaran idap jangan pakai diteriakin dulu, disuruh diperintah. Lebaran idap lah orang udah baik, udah berjamaah. Lah kadang-kadang emang begitu di era kita nih. Emang orang sekarang kadang-kadang dengan kita baikin, iya, parkir mobil di sini bentar ya Pak, bentar, apa 5 jam.
Kita omelin kadang-kadang galakan dia sama tetangga begitu amat. Lah lo 5 jam di sini, gue ribet keluar ada mobil lo. Begitu ya. Lah iya Pak, lempengan yang begitu boleh kita marah. Makanya di Islam itu Pak, godop itu nggak bisa dihilangin. Orang yang ngilangin sifat marahnya itu disebut juben, pengecut. Tapi orang yang marah mulu itu disebutnya tahawur. Ini orang ngomel mulu, ini orang berantem mulu, monyong mulu nih, galak banget. Makanya Islam salah satu akhlakul karimah itu godop itu kata Imam Ghazali adanya di tengah-tengah. Itu disebut saja'ah. Berani buat yang benar. Jangan berani buat malak orang, berani buat begal orang, berani buat lah kalau terkait dengan syariat ada yang kagak bener lah omelin di sini. Lu ngapain pada teler di sini? Lah ambil ember saya blok. Betul nggak? Lah itu namanya beraninya bener. Lah iya, ada kan mulanya bertiga dia ngumpul. Akhirnya kita diemin, antepin, diatok lagi 5 motor, lah 8, diatok lagi 10 motor, 20. Lah kita antepin, dongonan banyak. Giliran udah banyak kumpul jadi base camp. Wah, ini jadi kampung teler. Nauzubillah, hati-hati. Kadang-kadang kita yang bagusin kampung, datang kemana-mana, kita kagak jaga, kita nggak bilangin. Makanya Nabi udah ngingetin, man ro'a munkaron falyughayyir biyadi. Siapa orang yang lihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Kalau lu RT, ya lu sebagai RT. Kalau lu sebagai guru, ya bilangin sebagai guru. Kalau memang sebagai tokoh nih kita jamaah, ayo bilangin bareng-bareng jamaah. Jangan sendirian, itu urusan RT, itu urusan guru. Itu kadang-kadang kita main andel-andelan gitu. Lu aja atau lu makan kayaan, gua mau kismin. Iya, jadi lah bareng-bareng Pak. Falyughayyir biyadi, dengan kekuasaan kita, tangan kita. Kalau emang berani, kalau emang kagak berani, pabilisani, dengan lisan kita, mulut kita. Yang ketiga, yang paling lemah, pabi kolbi, dengan hati. Cuman kata Nabi, ada aful iman, itu selebah-lemahnya iman. Ya udah dah, emang negara kita begini, udah kita doa aja dah. Itu udah selemah-lamanya iman. Makanya ayo iman kita kuatin sama Allah. Ya, maka kampung ini Mushola As-Siddiqiyah, saya yakin nih ada guru kita, tokoh kita Kiai Haji Abdurrahman. Ibu alhamdulillah punya orang baik di sini. Ngajakin zikir, ngajakin taqarrub ilallah. Bu, nih badan kita nih kayak kabel. Kalau nggak ada setrumnya dekat sama Allah, nih lampu kagak nyala. Nah, iya makanya kuncinya apa? Energinya, sumbernya dari mana? Ya dari Allah. Ketika kita ingat sama Allah, lampu bakal nyala, nih kampung bakal terang, bakal berkah. Ayatnya dalam Al-Quran jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu wilayah, penduduk satu kampung, penduduk satu mushola, dia beriman, yakin sama Allah, bertakwa sama Allah, takutnya cuma sama Allah, mintanya cuma sama Allah, dia ngikutin semampunya perintah Allah, ngejauhin larangan Allah semampunya. Kemudian la fatahna alaihim, Allah akan buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Nih buktinya nyata, Mushola As-Siddiqiyah. Nih apa? Kopi ada tuh, ada, air ada, nasi ada ini. Nah, iya alhamdulillah ini berkabul. Nah iya ini aplikasi kenyataan bukti dari ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Allah buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama, ya mudah-mudahan nanti nih hadir datang kemari orang-orang baik, orang-orang yang punya duit datang kemari. Bapak nggak perlu capek-capek, nggak perlu nyari duit, di sini kumpul duit banyak. Amin. Doa begitu apa kagak? Kagak, gitu aja. Doa begitu, hadirin kemari. Lah iya orang-orang dari mana-mana biar kemari datang nganterin duit. Enggak, kita doa Bu, minta sama Allah. Kan orang miskin doanya, orang kaya hartanya, ulama ilmunya.
Lah iya, kadang-kadang orang kayanya nih di era kita di akhir zaman emang begitu. Orang kayanya pelit, orang miskinnya minta-minta. Kan begitu. Lah iya, akhirnya yang bagi kagak, yang minta banyak. Lah lihat aja dong pembagian sembako sampai ngantri-ngantri, kadang-kadang sampai keinjak-injak, sampai pingsan-pingsan. Lah kita lihat tuh di TV, di medsos, bagaimana sih umat Islam sampai begini amat Romana. Coba dia datang kemari, kan nyarap dia mindung. Lah iya, dia kagak tahu aja. Lah iya, ngapain dia capek-capek ke sono ngantri-ngantri? Dia yakin di sini. Lah izin Allah ya guru ya, di sini ya. Kegiatan alhamdulillah kan aktif ya. Lah iya, makanya ayo Bu kita sadar, ajak saudara, mantu, ya. Kemudian ramein di musola. Lah itu nanti kita ngajak orang. Itu nanti ketika kita meninggal, dia masih istiqomah di sini, kita dapat pahalanya, Pak. Nah iya, kadang-kadang kita gitu, buat yang kejahatan, buat yang maksiat, dosa kita share. Iya, saya kadang-kadang begitu tuh, kita lagi diem, guru lagi ngopi, di-share sama itu ustadz juga, guru juga. Nih guru ada jaga, katanya mau. Ya, ilah kita diajarin bader. Lah ya gue mah jadi diajarin bader, gue malah laki, baderan gue meluk. Kan gitu ya. Lah iya, kadang-kadang kita lagi mau bener, dia ngajarin setan, ngajarin bader, lah emang begitu. Makanya kita ayo, kita harus sadar bahwa kita hidup, nanti kita ujungnya bakal mati. Ingat sama Tuhan kita, ciptain nih, tinggalin tanaman di wilayah kita, biar wilayah kita berkah. Amin. Jauh dari musibah. Ya, duit kita nambah. Mudah-mudahan kita bisa pada berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, kemudian balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya rumah yang megah, bisa punya mobil yang mewah, anak-anak kita soleh-soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah ala jasadihim wa ruhihim sihatan afiatan ajilatan rizki jannah shifaan min kulli da'in zahiran wa batinan. Siulilahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, para guru, para tokoh DKM, khusus para ibu, bapak, mohon izin, mohon maaf, saya Nahrawi di sini banyak salah, banyak hilaf. Yang namanya ngomong gampang apa susah? Gampang. Kadang-kadang kan orang ngomong mah enak banget. Gue bisa dandanin motor, giliran suruh dandanin, bener tuh motor. Gue bisa dandanin mobil, gitu kan ya. Giliran kita udah nih kasih duit 1 juta 2 juta lah, ini mobil masih rusak-rusak juga musuh. Tapi ngomong mah kadang-kadang gampang. Kenyataannya, iya aslinya, buktinya ini yang susah. Pokoknya kayak saya nih Nahrawi, saya kadang-kadang ngajarin begini Bu, iya, tapi ntar saya juga di rumah. Nah, itu kadang-kadang dipendel. Pokoknya kalau ngikutin Nabi Muhammad ya jujur aja. Lah bener, saya ngomong begini enak banget. Emang saya kagak kena Pak. Lah iya kayak Nabi Muhammad tuh. Kenapa Nabi Muhammad perutnya diganjel sama batu? Ini guru nih, kayak Abdurrahman nih, jujur aja. Lah beliau juga ngerasain, beliau ngecerita aja sama bapak yang pahitnya mah. Lah iya emang benar Bu, jujur aja. Kenapa Nabi Muhammad perutnya diganjel sama batu 3? Kenapa itu pesannya? Pesannya apa? Sebelum orang ngerasain lapar, lu duluan ngerasain. Sebelum orang yatim piatu, Nabi udah yatim piatu. Sebelum orang dagang, Nabi udah dagang. Sebelum orang diusir dari kampungan, Nabi udah diusir dari kampungnya.
Nah itu kita pun akan ngerasain kalau memang kita ngikutin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya udah ngerasain ya begitu, makanya saya bisa cerita. Jadi mohon maaf kalau ada salah ya, bukan nyindir, bukan tapi ngajak nih, ayo kita benar, kita ingat sama Allah, sadar kita taubat balik sama Allah. Ya, maka ayatnya jelas tuh. Allah nggak demen orang yang sholat, Allah nggak demen orang yang puasa, tapi Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, Allah demen sama orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Nah, itu aja, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.